Pokoknya luar biasa. Tadi waktu nyembah, saya melihat ada uang turun, saudara. Saya melihatnya ada US dollar, ada campur, saudara, di sini. Ya. Terus beberapa dari kalian saya juga melihat itu. Saya punya teman, Ibu Gembala, Bapak Gembala kenal ya. Bu Ingrid sama ini waktu itu kita ketemu di restoran ya. Tadi di atas kepala kalian saya melihat ada hujan turun uang US dollar. Banyak sampai ke mata kaki. Terus saya juga waktu nyembah kok saya lihat tangan saya ada US dollar. Jangan-jangan ada hubungannya gitu ya. Saya lihat lagi beberapa nggak tahu ada berkat ya. Saya melihat ada David juga ada uang rupiah banyak saya lihat ya. Nggak tahu ada apa. Terus beberapa di sana ada. Terus tadi saya lihat Pastor Anto, saya biasa manggil Anto tapi kalau di sini kita manggil Pastor Anto akan ke Israel beberapa kali. Mulai 2027. Ya, saya melihat itu ya. Akan ke Israel. Saya bilang bisa 2-3 kali saya lihat itu ke depannya ya. Tuhan terima kasih. Oh, saya lihat di sini juga dapat duit. Ada uang, saya nggak tahu ini uang apa. Pokoknya saya lihat ada berkat. Ada berkat situ ya. Nengsi saya lihat gitu ya. Nggak tahu pokoknya saya lihat ada banyak gitu. Saya nggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang paskan Pastor Anto juga tadi nyanyi itu berkat gitu ya udah. Ya, pokoknya kita imanin aja, saudara. Ya, saya juga melihat ada yang dapat jodoh, saudara. Sekali lagi saya melihat ada dapat jodoh, ada yang menikah, saudara. Berdoa. Ya, harus berdoa. Maksudnya kalau kita dapat jodoh, dapat apa, harus hidupnya benar, harus hidupnya jujur, saudara. Hidupnya ada perkenanan Tuhan ya. Seperti tadi nyanyiannya, perkenanan Tuhan mengikutiku seumur hidupku. Tapi kita harus hidup benar, saudara. Ya, nah saya mau khotbah hari ini soal hikmat, saudara. Langsung aja ayatnya. Bagaimana sih kita itu harus hikmat? Ya, orang Kristen itu harusnya punya hikmat, saudara. Orang Kristen harus punya hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu kepintaran yang dari Tuhan. Ya, hikmat itu kepintaran yang dari Tuhan, saudara. Kalau orang Kristen pintar, ya itu pintar biasa. Tetapi kalau hikmat yang dari Tuhan itu kepintaran Tuhan. Hikmat itu juga sebenarnya adalah firman Tuhan. Pikirannya Tuhan, saudara. Nah, kita bagaimana sih bisa dapat pikirannya Tuhan? Bisa dapat hikmatnya Tuhan? Sebenarnya kita harusnya baca firman Tuhan setiap hari. Karena kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus baca. Harus dekat sama Tuhan tuh harus dengeran firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma dikhotbahin, tapi baca Alkitab, saudara. Ya, itu akan menjadi kebenaranmu. Sebab kalau kita rajin baca Alkitab, kalau apa, kita manusia gak sempurna, saudara. Ya, kemarin pembantu saya berhenti, saudara, mencuri, saudara. Aduh, udah. Saya juga tidak berhikmat, saudara. Saya doa keliling, doa Jakarta, tapi saya gak doain keliling rumah, saudara. Gak doain rumah saya, saudara. Ya. Kita juga gak berhikmat karena lupa, saudara. Kita harusnya doain rumah dulu, kelilingin rumah, baru kelilingin Jakarta, saudara, gitu, baru gitu. Saya karena pikir, aduh kita politik jadi kita kelilingin Jakarta, saudara. Kelilingin juga daerah emang gak besar apa. Tapi tidak kelilingin rumah, saudara. Kita harusnya salah rumah dulu, ini baru. Kita manusia, saudara ya, bisa salah. Makanya kita harus perlu hikmat Tuhan. Harus perlu baca Alkitab setiap hari. Supaya nanti firmannya terus, nanti dia akan menjadi, akan keluar ya. Itu akan menjadi remah dan itulah firman Tuhan, itulah kepintaran Tuhan, itulah hikmat Tuhan. Saudara, kalau kita mau kerja, kita perlu hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Kita boleh berdoa, Tuhan saya minta hikmat Tuhan. Tapi kalau nggak baca Alkitab, nol. Harus baca Alkitab setiap hari, saudara. Kalau mau naik jabatan, harus baca. Selama kita hidup harus baca Alkitab supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya bisa kenal firman-Nya lebih lagi, saudara. Kalau kita baca, kita dekat. Kalau dengerin pendeta cuma tiap minggu, saudara. Kalau perlu dengerin YouTube firman Tuhan setiap hari, saudara. Harus, saudara. Kenapa? Supaya kita kalau ada apa-apa dikasih hikmat bisa tahu, saudara. Ya, kita mulai bacanya. Kita mulai baca Alkitabnya. Yang pertama, Ibu Odi. Ya, yang pertama aja yang tadi. Saya lebih suka di sini, saudara, karena lebih dekat. Saya nggak tahu apa. Oh iya, ada urapan kesembuhan, saudara. Saya nggak tahu di sini siapa yang sakit kanker ya. Karena saya melihat kok ada yang ininya gede. Ya, kalau ada ya. Pokoknya kalau ada, Tuhan akan sembuhkan. Nanti minta Bapak Gembala doain. Ibu kena ya? Ada. Oh payudara, ya pokoknya cancer ya. Nanti minta didoain sama Bapak Gembala ya. Kalau urapan dari atas dari Tuhan Yesus kepada Bapak Gembala kepada jemaat. Ya nanti minta didoain sama Bapak.
Bapak Gembala Pak Hari. Tuhan terima kasih. Saya juga melihat ada kakinya yang sebelah, apa karena akibat diabetes ya, jadi jalannya agak pincang-pincang, saya nggak tahu siapa, tapi Tuhan akan sembuhkan. Ya, agak pincang sebenarnya dia normal, tapi karena ada diabetes berat. Ya, terus seperti ada kakinya luka, saudara, saya nggak tahu siapa, tapi Tuhan akan sembuhkan. Ya, percaya aja. Saya juga melihat ada yang sakit migran, ya migran, Tuhan sembuhkan. Yang sakit vertigo, Tuhan sembuhkan. Ya, terutama yang sakit keuangan, Tuhan sembuhkan, saudara. Bapak Gembala kita ini bisa, maksudnya memang punya karunia, saudara. Yang susah-susah didoain, tuh bintang ada karunia untuk keuangan, saudara. Ya, karena dulu di gereja yang lama tuh banyak yang ngantri. Terutama karunia bisa membuat ibu hamil, saudara. Bukan menghamili, saudara. Membuat ibu-ibu bandel jadi hamil, saudara. Punya karunia, saudara. Saya berteman baik dengan istrinya sudah lama ya, dengan ibu udah lama ya, gitu ya. Dulu mah mereka terkenal, saya mah belum apa-apa, saudara. Orang saya masih kuliah dulu, terkenal. Ya, oke, kita langsung kembali ke firman-Nya langsung. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya, masih terus ya. Permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Kita harus takut Tuhan, saudara, kalau mau berhikmat. Miming, kita gak perlu hikmat. Kita harus berhikmat. Orang-orang biasanya cari supaya pinter. Cari cuan sampai gimana sampai korupsi. Tapi kalau korupsi bukan hikmat, saudara. Bukan hikmat dari Tuhan. Saudara, cari. Berhikmat itu pikirannya Tuhan. Berhikmat itu otaknya Tuhan. Saudara, kalau kita bisnis kita perlu hikmat, saudara, hikmat yang dari Tuhan. Supaya kita sukses, saudara. Supaya jalan kita gak salah, supaya kita gak gagal lagi. Kalau kita bisnis tidak rugi lagi, tapi dapatnya untung. Karena kita punya hikmat dari Tuhan. Punya pikiran Tuhan. Setiap orang, saudara, yang dagang punya hikmat dari Tuhan. Yang pendeta punya hikmat dari Tuhan. Ya, karena hikmat itu lebih tinggi dari kepintaran, saudara. Karena itu dia pikirannya Tuhan, saudara. Nah, untuk dapat hikmat kita perlu takut akan Tuhan. Kenapa ada orang bilang berdoa, Tuhan kasih saya hikmat, tapi ngebohong, saudara, nipu-nipu duit, mana dikasih, saudara. Ya, ada lagi bilang, Tuhan biar saya pintar, biar saya jago nubuat, biar saya jago gini-gini. Tapi hidupnya nggak benar, saudara. Hidupnya nggak benar, saudara. Ya. Hikmat itu berarti takut akan Tuhan. Hidupnya benar, nanti Tuhan kasih hikmat. Tapi kalau hidupnya cuma benar, nggak baca Alkitab, itu nothing. Banyak orang hidupnya benar, saudara, tapi nggak baca Alkitab, itu hidupnya nothing. Dulu papa saya bilang, gak apa-apa yang hidup benar. Gak perlu gini-gini karena belum kenal Tuhan. Tapi setelah kenal Tuhan kita lebih dibenarkan lagi, saudara. Lebih lagi, saudara, harus hidup benar, saudara. Ya, harus hidup benar. Terus ayat selanjutnya. Ya, ini untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Terus ini 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau orang bodoh, gak perlu lah pinter-pinter. Yang penting lu kawin aja gitu, saudara. Enggak, saudara. Kita perlu hikmat supaya sepanjang hidup kita, sampai akhir hidup kita sukses dan berhasil. Ya, karena Tuhan mau semuanya anak Tuhan itu sukses. Semuanya anak Tuhan itu berhasil. Kenapa? Untuk memuliakan namanya. Karena nanti kalau kita sukses berhasil, kita bisa berbagi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bisa berbagi kasih, berbagi sembako, berbagi uang. Karena itu, saudara, ya. Ada orang bilang, gak apa-apa, yang penting kita hidupnya gini-gini aja. Jangan, saudara, Tuhan kasih hikmat, kejar hikmat. Tuhan kasih hikmat, artinya kejar Tuhan. Kejar Tuhan, saudara. Saya setiap hari baca Alkitab, saudara. Biarpun capek baca Alkitab. Biarpun malam saya harus berdoa, saudara. Karena kalau besok, kalau gak berdoa, nanti ketemu orang, doanya apa? Sebab harus berdoa, saudara. Mau jual tanah, berdoa. Minta hikmat dari Tuhan. Mau jual tanah, saudara. Supaya tanahnya laku, saudara. Jangan cuma, udah gak apa-apa, gini-gini. Enggak, kalau kita berhikmat, nanti Tuhan kasih jalan keluar. Oh, ketemu ini. Jadi, saudara. Saya udah 2 kali jual tanah, jual hotel di Bali, saudara. Nggak tahu, tapi Tuhan kasih hikmat. Tiba-tiba ketemu-temu udah gitu. Waktu saya doain, Tuhan bilang ini laku. Waduh, lakunya ketemu gimana kan? Saya cuma nggak enak dong pendeta doain cuma laku. Terus waktu doa, lakunya sama siapa, Ming? Kita doa-doa orang Singapura. Kita doa-doa lagi sampai ketemu mukanya, saudara. Tuhan bisa kasih lihat, bisa kasih. Dan deal, saudara. Saya sebulan sama Lisa. Waktu itu ada ponakan saya, tapi waktu itu Chris gak ada Vini. Kita sebulan di Bali, saudara. Ngapain aja, udah di Bali aja. Teman saya bilang, lu di Bali sampai tanahnya laku. Sampai orang itu dapat kredit, saudara. Sampai dapat kredit, sampai kredit cair. Transaksi langsung baru saya pulang, saudara.
Kalau dapat hikmat dari Tuhan, begitu saudara. Kita mau, ya kadang-kadang ada yang bilang, transfer dong Ci, transfer rohnya. Mana bisa? Kalau transfer roh itu harus ngikutin Bapak Gembala, setia dapat transfernya Bapak Gembala. Tapi bukan hamilin wanita ya. Membuat wanita jadi hamil didoain gitu, jangan salah ya. Terus bisa karunia kesembuhan, Bapak Gembala ada, bisa karunia kesembuhan saudara. Ikut dengan setia saudara. Ikut dengan setia seperti pohon, berbuah-buah saudara, seperti itu ya. Kita baca lagi. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Artinya junjunglah dia, kita menjunjung hikmat, menjunjung firman Tuhan, menjunjung Tuhan sendiri saudara. Hikmat itu artinya pikiran Tuhan, berarti Tuhan. Terus yang baru. Ya. Ayat 9, pasal 9. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, kita berhikmat tapi juga kita harus beroleh pengertian saudara. Ada orang pinter, aku berhikmat tapi dia nggak pengertian, itu bukan hikmat dari Tuhan saudara. Ya, ada orang pinter nggak berhikmat. Saya sebelum terjadi pencurian di rumah saya saudara, waktu di Surabaya ada seorang nabi bilang, kamu berdoa di rumah kamu nanti seperti ada ribut dengan orang yang dekat kamu. Saya pikir siapa saudara dengan orang dekat kamu saudara? Saya pikir apa saya sama ponakan saya? Nggak mungkin, ponakan saya sayang dia. Kakak ipar saya, dia juga sayang. Kayaknya saya berdoa terus atau pembantu saudara. Pembantunya udah deket soalnya saudara. Saya juga nggak ngerti saudara. Jadi harus seperti itu saudara ya. Terus ya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi hati kita tuh memelihara perintahnya firman Tuhan saudara. Memelihara apa yang Tuhan tunjukin saudara. Biarin deh, gak apa-apa nanti Tuhan lindungin. Gak bisa saudara. Kalau kita mau dilindungi Tuhan, jalannya harus sama Tuhan saudara. Gak mungkin dilindungi Tuhan jalannya ke sono. Gak mungkin dilindungi Tuhan jalannya, gak mungkin. Dilindungi Tuhan jalannya sama Tuhan, jalannya lurus. Kalau orang seberang bilang di jalan yang lurus gitu, di jalan yang sama Tuhan saudara. Mau dapat jodoh, aduh gak usah, mau dapat jodoh Tuhan, aku berdoa, aku dapat jodoh, tapi jalannya sama orang lain, gak bisa saudara, jalannya sama itu saudara, wah gak bisa saudara, ya harus di jalan Tuhan, tidak boleh di jalan dosa, ya Tuhan bilang orang yang benar, doanya dijawab Tuhan, makanya hidup kita selalu benar, nanti kalau kita benar, kita berdoa Tuhan jawab, bahkan kita tidak berdoa, Tuhan udah siapin, udah disiapkan. Jadi kita tinggal ngambil saudara. Ya. Nah ini lagi, karena panjang umur, masih, ya udah. Ini ya, hanya, ya 12. Nah 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bayangin ini Salomo diberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau ada, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau akan bangkit, tidak ada pun seorang seperti engkau. Saudara ini bicara soal Salomo. Salomo itu dikasih hikmat. Bahkan dia bisa membedakan ibu yang jahat sama ibu yang kandung apa ibu tiri. Dia bisa membedakan saudara. Dia bisa menimbang-nimbang perkara saudara. Wah hebat. Salomo dikasih kekayaan yang lebih lagi saudara. Ya, sampai sekarang tuh belum ada orang yang sekaya seperti Salomo sudah. Kita mau seperti itu saudara ya. Kita mau berhikmat, kita cuma maunya Tuhan berikan aku kekayaan, tapi gak berhikmat saudara. Tapi kalau engkau berhikmat, engkau pasti kaya. Engkau berhikmat, engkau tidak akan kekurangan. Kalau engkau berhikmat, Tuhan akan kasih jalan keluar. Gak mungkin saudara. Makanya kita harus jaga-jaga terus hati kita. Aduh jangan dosa. Supaya semuanya terjadi yang Tuhan berikan sama kita. Yang Tuhan nubuatkan terjadi saudara. Mau jodoh, mau pekerjaan, mau keuangan, mau rumah baru. Saudara, saya pernah dengan seseorang saudara, saya bilang kamu akan pindah di apartemen yang baru. Kejadian saudara. Baru kemarin saya ke rumahnya sudah, belum lama sudah. Orangnya ada di sini saudara. Mau ngomong gak sedikit? Malu saudara. Saya lihat apartemennya bagus saudara. Mahal. Ada lampu kristalnya saudara. Marmer saudara. Saya waktu itu dibilang pokoknya ini bagus, baru. Saya bilang apartemen baru. Mereka tanya yang mana Cik? Gak tahu. Saya bilang cari aja gitu. Dapat saudara, udah terjadi saudara.
Udah terjadi saudara. Ya, percaya sama Tuhan, percaya hidup yang benar saudara. Kalau hidup kita benar, Tuhan kasih apapun yang kita perlukan. Bahkan kita dikasih yang kita nggak perlukan, yang kita mesti kita nggak tahu, disediakan saudara. Sediakannya gitu ya, seperti itu ya. Terus, terus. Bahwa ini baik banget nih ya, selalu nolongin saya saudara. Kita biar cepat ya. Nah, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara, kalau kita berhikmat saudara, orang-orang akan datang, kita bisa kasih berkat tuh saudara. Nah, kalau punya hikmat tuh, kita misalnya jadi pejabat, dikasih berkat. Bukannya kita korupsi, kita dikasih berkat saudara. Seperti Salomo, karena mereka kagum, karena mereka lihat, gitu. Mereka mau berteman saudara, kalau zaman dulu mau berteman, bawa upeti saudara. Salomo udah kaya, jadi tambah kaya saudara. Karena diberkatin saudara. Ya, kita baru tambah kaya aja kecurian. Baru tambah kaya aja hilang. Aduh, jangan kayak gitu saudara. Ya, saya juga kurang hikmat saudara ya. Makanya saya sekarang lebih lagi fokus sama Tuhan supaya berhikmat saudara. Kita boleh pelayanan saudara, tapi kita harus batasin waktu. Sudah harus ada berdua dengan Tuhan saudara. Saya kebanyakan pelayanan, kadang-kadang kalau pulang di rumah capek, pagi-pagi udah pelayanan lagi saudara. Kadang suka nggak begitu dekat sama Tuhan. Seminggu sekali kalau Senin gitu, kalau libur. Sebenarnya nggak boleh saudara, harus setiap hari saudara. Capek harus setiap hari saudara, karena firman Tuhan itu setiap hari saudara. Ya, terus 10 ya, 7 ya. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Salomo melebihi kabar yang kudengar. Ini orang bangsa-bangsa datang ke Salomo. Dia lihat, kaya istilahnya begini. Sampai bilang, ini gak bohong. Ini bukan hoax, ini kabar yang benar. Saudara seperti itu saudara ya. Terus. Ya, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dia udah kaya berhikmat. Berhikmat itu artinya lebih pintar dari pintarnya manusia, saudara. Terus, ayat yang terakhir, Pengkhotbah 7 ya, Pengkhotbah 7. Ya, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Saudara, kalau ada yang bodoh-bodohin orang berhikmat, kalau kita suap-suap itu merusakkan hati, saudara. Terus ayat 5 ya. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Saudara, kalau ini saya ketemu pejabat saudara ya. Kalau tidak mematuhi perintah ya, atau tidak mematuhi peraturan-peraturan sudah, kita akan mengalami perkara yang mencelakakan saudara. Ya, kalau pejabat dia diam-diam korupsi itu kan melanggar. Ya akhirnya mencelakakan diri saudara. Terus baru datang cari pendeta. Bu pendeta bagaimana dulu kagak bisa nolongnya, sudah ketangkap saudara. Makanya kita harus yang benar hidupnya saudara. Jangan kalau udah ini dia begitu mau ketangkep, mau diadilin ya udah. Di pengadilan saya datang, kita doa. Kayaknya gak bisa nih bu, tetap aja kayaknya kena. Karena upah dosa maut. Kalau berperkara ya kena saudara. Kita gak bisa membela perkara yang gimana. Cimiming minta mujizatan. Kan Tuhan Yesusnya ini. Ke Tuhan Yesus kita benar. Yang gak bisa. Kalau dosa yang gak bisa saudara. Ya, kalau dosa gak bisa saudara. Tapi kalau hidup benar dibela. Kalau kita dijahatin saudara. Ya, hati orang berhikmat mengetahui waktu perkara pengadilan saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan kasih tahu. Kamu nih bisa ketangkap KPK loh. Bisa dapat begitu. Jadi kita berdoa. Coba cari jalannya supaya kamu gak. Gimana kamu pasti ada dosa. Pasti ada salah. Pasti apa. Terus mereka perbaikin saudara. Begitu mau pemeriksaan. Beres saudara. Karena Tuhan kasih tahu. Gak boleh hidup yang jahat. Gak boleh hidup yang tidak benar saudara. Terus. Ayat 1 ya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Saudara, kalau kita bilang kita baik tapi kita jahat, Tuhan tahu. Kalau kita bilang kita jujur tapi kita mencuri, Tuhan melihat saudara. Karena cuma Tuhan yang tahu saudara. Tuhan yang tahu saudara. Jadi makanya hiduplah benar. Sehingga engkau bisa peroleh hikmat itu. Kalau peroleh hikmat, engkau pasti sukses. Engkau pasti punya uang. Tidak akan kekurangan. Engkau pasti kaya raya saudara. Makanya kata Tuhan bilang, kejar Tuhan. Kejar hikmat itu, kejar pikiran Tuhan. Kejarnya Tuhan Yesus.
Saudara, seperti pikiran Tuhan Yesus, sudah pikiran Tuhan, bukan pikiran yang lain. Saya pernah ada orang ngomong sama saya konseling, wah kayaknya begini nih, kayaknya begini. Saya ngomongnya gitu, sudah begitu doa Tuhan ngomongnya lain. Tuhan bilang dia begini, seperti itu saudara. Jadi mesti doa, saudara. Kan kita pikirannya suka salah. Saya juga bilang, wah kamu sih kayaknya begini, kayaknya gak bisa deh, gak bisa. Ternyata waktu doa Tuhan bilang bisa ditolong saudara. Seperti itu saudara ya. Terus hari ini banyak ayat saudara. Nah ini yang ayat 22 nih. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Menuju ke kanan artinya kan kalau tangan kanan baik ya. Tapi hati orang bodoh ke kiri. Kalau orang bodoh ke kiri berarti tidak baik jalannya saudara. Ya, jadi kita harus ke kanan artinya harus di jalan yang benar, di jalan yang baik saudara. Kalau bodoh di jalan yang tidak benar. Orang berhikmat harus jalan yang benar. Harus jalan ke kanan, harus di jalan yang baik. Kanan itu, tangan kanan itu artinya jalan yang baik saudara. Udah? Sudah habis ya? Oke? Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan bernubuat global. Saya nggak tahu siapa. Tapi kalau Tuhan tunjuk, tapi saya nggak bongkar dosa saudara. Nggak bongkar dosa. Ya. Pada takut sudah ya kita berdoa. Tuhan terima kasih. Waharaya rabarase bakadaya rabarase. Pak Gembala nanti kita pindahnya ke lantai berapa? Lebih gede nggak? Lebih gede nggak? Aduh mestinya minta lebih gede, boleh nggak ya? Nanti lebih banyak loh. Soalnya saya lihat nih di bawah nanti pada sesak gitu. Saya udah lihat gitu ya. Ya udah ntar kita minta deh ya kita doa. Tuhan terima kasih Waska. Nanti kita kan akan Tuhan bilang ini akan pindah ke lantai berapa, tapi nanti ada satu gedung yang lebih gede lagi. Nanti ada satu gedung lagi, saya nggak tahu buka 2 cabang apa, pokoknya ada satu gedung lebih gede, lebih luas, saudara. Ya, itu yang Tuhan janji untuk Mount Hermon, saudara. Tuhan terima kasih waskaraya rabarase, wakaraya rabarase wahadaya. Tuhan bilang aku buka tingkap langit. Ya, Tuhan bilang Tuhan akan turunkan berkat-berkat keuangan. Yang kekurangan Tuhan turunkan berkat-berkat keuangan sehingga kecukupan bahkan berlimpah. Kata Tuhan bilang, tetapi hidupmu harus benar. Kau harus bertobat. Hidupmu harus benar dan tidak akan kekurangan lagi kalau hidupmu benar. Ya, jangan bilang rasanya saya nggak salah apa-apa. Kenapa Tuhan tutup pintu berkat? Salah, kamu pasti punya salah. Enak aja salah-salahin Tuhan ya, nggak boleh salahin Tuhan saudara. Karena Tuhan tahu. Ya, hatimu pun Tuhan tahu saudara. Ya. Tuhan terima kasih waskaraya rabarase wakaraya rabarase. Saya juga melihat kok ada jodoh. Tuhan ngomongnya jodoh gitu loh. Ya, mungkin 2007 ya ke 2026 gimana pokoknya saya melihat ada pernikahan di 2027 tapi saya enggak tahu, saya pokoknya ada jodoh. Atau udah ketemu orangnya jodoh ini tulisannya jodoh. Ya, berdoa saudara. Berdoa ya. Ini bukan cuma perempuan loh tapi juga ada yang laki loh. Siapa tuh pokoknya dapat jodoh. Ya, saya enggak tahu ya. Ya. Ya, Tuhan terima kasih waskaraya rabarase bakadaya rabar. Tuhan juga percepat percepatan waktu ya, karena ini saya melihat ada orang jalan kaki, kemudian nenek kereta. Ini keretanya bukan kereta biasa tapi kereta wus gitu loh. Jadi Tuhan cepetin ya, mungkin keuangan, mungkin jodoh, mungkin pekerjaan, mungkin apa, Tuhan cepetin ya sampai pada waktunya. Kita nggak perlu nunggu lama. Tetapi engkau harus sama Tuhan. Kalau enggak engkau ketinggalan di kereta. Ketinggalan tuh di kereta. Keretanya masih kosong tapi ketinggalan karena masih melanglang buana, masih mikirin yang enggak, mikir sana, bukan mikirin keretanya Tuhan. Bukan mikirin fokusnya Tuhan. Ya, harus fokus sama Tuhan. Terima kasih. Saya juga melihat ada hutang-hutang yang Tuhan lunasin. Kalian punya hutang, punya kredit, pasti lunas. Ya. Tuhan terima kasih. Saya melihat ada tangan yang terikat saudara, seperti diikat sama tali, tapi talinya gede saudara, talinya gede, terus kakinya juga diikat seperti diikat. Tapi Tuhan Yesus datang, sama Tuhan Yesus digunting. Jadi orang ini lepas, bebas. Saya nggak tahu dia berbeban berat apa. Mungkin ada hutang, mungkin ada beban berat, ada ribut sama orang. Tapi Tuhan bilang tuh engkau akan dibebasin dari bebanmu. Tuhan yang akan bebasin karena Tuhan bilang akulah Allah yang membebaskan semua dosa-dosamu termasuk semua masalahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih waskaraya rabarase wakaraya rabarase baharaya rabarase makanaya rabarase. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan yang baru saudara, saya melihat ada pekerjaan yang baru.
Kalau engkau lagi gak kerja, engkau pasti dapat kerjaan baru. Atau kalau engkau lagi bisnisnya lagi kurang bagus, Tuhan pasti kasih pekerjaan yang baru. Yang baru, saya melihat itu. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan akan tambahkan hikmat kepadamu. Bagaimana untuk bisnis, bagaimana untuk dagang, bagaimana untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, asal sama Tuhan, asal terus ikut Tuhan dan hidupmu benar. Tuhan bilang Tuhan akan beresin. Ya, terima kasih Waskaraya Rabara. Saya melihat ada yang naik pangkat, saudara. Ya, naik. Kalau kerjaan dia naik ke level berikutnya. Kalau sekarang manajer mungkin GM. Kalau GM mungkin direktur. Gitu. Koko Chris bisa naik gitu ya. Ya. Tuhan terima kasih. Wah sekarang di sini ada beberapa yang naik level. Saya nggak tahu mungkin kerja apa. Pokoknya saya nggak tahu naik level. Kalau naik level berarti keuangannya lebih naik lagi, saudara. Naik level, naik jabatan, uangnya lebih banyak lagi. Tuhan terima kasih. Saya melihat ada tanahnya udah gak laku dijual dan tanah ini akhirnya laku kejual. Orang ini pernah ngomong sama saya, Ci, saya nanti mau kawin lagi, boleh. Kan udah istrinya udah meninggal, boleh. Kalau kawin lagi mau punya istri gak boleh, saudara. Begitu dapat duit langsung mati dicekek, saudara. Ya gak boleh, saudara ya. Ya, kalau mau bayar berpuluhan boleh, mungkin kalau gerejanya sering kesini. Ya, saya nggak nuduh, saudara, nggak nyuruh, nggak minta-minta, tapi kalau memang mau terserah. Ya, kalau mau bayar gitu ya, atau persembahan lah ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja ini gereja yang memberkati, saudara. Saya tahu benar ya. Gereja yang tidak minta-minta karena gembala sama ibu gembala kaya sekali, saudara. Ya, diberkatin, saudara. Sangat kaya. Saya tahu karena dia tempat saya sudah direktur, saudara. Direktur PT yang besar, saudara, grup yang besar. Saya tahu. Ya, dan mereka begitu kaya tapi mau melayani Tuhan. Begitu mau melayani Tuhan, makanya hidupnya diberkati, saudara. Ya, kita harus seperti itu, saudara. Ya, Tuhan, terima kasih. Waskaraya Rabarase, Bahadaya Rabarase. Tuhan, terima kasih. Waskaraya Rabarase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Waskaraya Rabarase. Tuhan juga ngomong soal imun. Saudara berdoa, saudara sekarang ini kan lagi banyak itu ya, sakit pilek-pilek itu. Saudara berdoa minta imun supaya nggak pilek. Saudara kemarin kita makan, saudara makan steak sama ponak-ponakan, satu ponakan saya itu saudara flu gitu ya. Wah saya lupa, saudara, ponakannya perempuan, saya peluk, saudara, pulang-pulang saya pilek, saudara. Tadi pagi saya bilang Tuhan sembuh, saudara. Saya takut, saudara. Ya, karena kan kalau imunnya nggak kuat bisa kena, saudara. Ya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Waskaraya Rabarase. Terima kasih Waskaraya Rabarase. Saya juga melihat ada yang di politik, Tuhan. Ya, saya melihat ada Tuhan bilang ada yang di politik. Tuhan akan beresin yang di politik ini. Maksudnya kalau engkau benar, Tuhan akan pakaimu di politik. Saya juga pendeta, saya juga ke politik, saudara. Tapi saya bagian di belakang, saudara, di belakang layar bagian doa. Bukannya terjun, saudara ya. Tuhan, karena orang-orang kita juga perlu ngerti politik, saudara. Walaupun nggak tahu, harus tahu situasi. Dan bagian kita berdoa. Supaya nanti pemimpin-pemimpin kita menjadi orang-orang yang benar dan takut Tuhan. Seperti bahkan kalau perlu anak-anak Tuhan maju ke politik. Ya, sehingga anak-anak Tuhan memimpin dengan benar, saudara. Tuhan terima kasih Waskaraya Rabarase. Aduh saya melihat dari seseorang yang jadi presiden direktur. Aduh. Aku gak tahu loh. Tapi dia akan jadi presiden direktur. Aku gak sebutin deh. Ya, presiden direktur. Saya melihat ini karena dia dipercaya. Saya gak tahu pokoknya presiden direktur. Kalau engkau bilang, engkau merasa aku. Walaupun nanti 3 tahun lagi bilang aku Tuhan. Aku mau. Saya sebenarnya tahu orangnya sudah, tapi saya gak bisa nunjuk, sudah. Takutnya ntar pada minta komisi. Bukan, minta ditraktir. Takutnya minta traktir, saudara. Ya. Tuhan bilang ketika dia melayani Tuhan lebih lagi, Tuhan akan naik jabatan ini. Tapi waktu dia naik jabatan presiden direktur, ada yang di bawahnya gimana? Nggak perlu takut. Kalau Tuhan udah kasih, tidak akan bisa ngambil. Kalau Tuhan udah memberi, tidak ada yang bisa merebutnya darimu. Saya melihat dia seorang wanita, saudara. Saya nggak tahu siapa, teman saya nggak berani ngomong. Tapi saya juga melihat ada yang laki-laki, saudara. Ya, pokoknya kita berdoa, saudara. Terima kasih. Saya melihat ada 2 kali, 1 perempuan ya. Tadi saya lihatnya perempuan, terus kemudian lagi ada 1 lagi laki-laki. Saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong, saudara. Tetapi saya percaya ini akan terjadi. Ya, engkau begitu setia, tidak pernah mengeluh melayani Tuhan. Begitu setia. Saya melihat jelas jabatannya presiden direktur, naik level. Mungkin orang bilang, aku udah usia segini gak mungkin. Kata Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil. Semakin hari semakin naik level.
Terima kasih karena orang ini melayani Tuhan dengan keuangannya. Gak pernah ngeluh, saudara. Gak pernah ngeluh ketika dia memberi. Ya, gak pernah ngeluh, saudara. Gak pernah. Dia cuma diam. Kalau ada masalah cuma diam. Sudah cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Bukan saya, saudara. Bukan saya. Saya kan gak punya perusahaan. Tapi saya ada di beberapa perusahaan. Tapi bukan saya. Saya dikasih saham. Tapi bukan saya, saudara. Siapa tuh yang ngomong itu tuh? Bukan. Saya pendeta. Ya. Tuhan terima kasih. Waskarayara barase waharayara barase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang penting saya lihat kalau Anto ke Israel kita minta oleh-oleh ya. Karena saya udah lihat dikasih gantungan kunci juga nggak apa-apa, bagi-bagi gantungan kunci loh, Israel loh. Kalau nggak itu tuh yang kecil apa tuh? Apa sih? Biji sesawi. Kan banyak yang belum tahu. Biji itu tuh banyak gitu ya. Nanti hitung jemaatnya 200, hitung bawa kamu. Bercanda. Bawanya ntar kena di imigrasi lagi, jangan bercanda ya. Tuhan terima kasih. Waskarayara barase bahadayara barase. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh iya, saya habis selesai ibadah, saya doain di situ satu-satu yang tadi udah diatur ya. Pokoknya saya doain satu-satu ya. Tetap ikut ibadah yang ketiga, saudara kan nunggu. Jangan keluar terus. Saya doain satu-satu di sini. Nanti diketok aja kalau 3 menit. Ya yang udah diatur kan tadi siapa ya. Saya pasti doain. Ya, sebelum didoain kita minta urapan sama Bapak Gembala. Saya juga suka minta urapan loh kalau mau keluar kota, keluar negeri, minta sama Bapak Gembala di sini. Ya. Habis perjamuan kudus ya.